konco-konco niki ketemu pakar-pakar dengan Pak Wahyu, Pak Wi, Rembang, Pak Dedek, wonten Pak Dul niki meh. Karena saya merasa sebagai orang Rembang, tonggone Jepara kan Rembang enten Bu Kartini, nek Jepara Bu Kalinyamat. Nah, niki kula badhe nyuwun pirsa Pak Santoso Prabowo, pakare tari, pakare napa mawon niku. Kula kalian bojo kula niki meh garap Serimpi Kalinyamat. Nah, ini kan sesuai budayanya dengan saran andaikan membuat karya Serimpi Kalinyamat itu poin-poin apa ya saja sing kedah kula tindakaken. Menurut kula ya poin-poinnya jelas secara historis harus dicermati dulu secara historis ya. Karena sebenarnya sudah banyak informasi tentang Kalinyamat, tulisan Portugis ada, terus tradisi lesan ada. Yang jelas itu peran Ratu Kalinyamat itu menjadi sangat penting ketika dia 2 kali memimpin armada untuk menyerang Portugis, merebut Selat Malaka nih dulu. Termasuk Melaka nih. Nah, atas permintaan Sultan Johor, wilayah Melaka saat itu didukung oleh Sultan Aceh. Ketika menyerang pertama itu memang ada kegagalan, tapi terus menyerang kedua kalinya membawa armada dan pasukan yang lebih banyak sehingga Melaka bisa direbut dan kembali ke tangan Sultan Johor itu secara historis. Berarti kan bisa kita cermati figur Kalinyamat itu kan perempuan yang handal, yang sakti, yang menguasai strategi perang dan tentu punya keahlian di dalam peperangan di lautan terutama. Terus pikirannya kata saya melangkah maju ya ketika menguasai Selat Malaka itu lokasi sing strategis niku sudah Nusantara. Sudah ada pemikiran itu. Jadi Indonesia saat ini ngoten nggih kapal luar negeri sing liwat kono paceki dhuwur ngono. Sebenarnya negara kepulauan itu sudah lama terjadi dan yang mengintegrasikan kan zaman Mojopahit Sriwijaya. Pasukan laut Nusantara itu sudah sedemikian dahsyat sebenarnya. Jadi misalnya ada yang agama Hindu itu bukan orang India yang datang ke Indonesia, tapi justru orang-orang Nusantara yang datang ke India, kemudian diserap oleh orang-orang yang datang ke India, bukan India yang datang ke Indonesia. Itu salah satu contoh bahwa Nusantara itu punya pasukan kapal perang seperti halnya si Kalinyamat tadi. Serimpi. Kita ngikuti, menurut saya yuk, mengikuti bentuk dan struktur yang sudah ada. Jumlah penari 4 atau 5. 4 boleh? 4 atau 5? Pancere imajiner. Gimana? Ujung-ujungnya 4. Tapi sebagai pancer itu imajiner. Terus ada jadi 5. Ada sing pancer itu diwujudkan. Dan itu jadi 5. Oh. Tapi sesungguhnya 4. Oh, sesungguhnya 4 ya. Soalnya prinsipnya dulu papat kiblat 5 pancer itu. Strukturnya biasanya maju beksan merong, beksan merong, beksan inggah, beksan ladrang atau petawan, terus mundur beksan. Terus ciri-cirinya itu kalau dalam gending itu ada keplok along, ada keprak. Nah itu kan semua itu
berdasarkan imajinasi dan interpretasinya penggarap tentang tokoh Kalinya Mati itu seperti apa. Andekan itu Srimpi digarap kontemporer sakit banget. Bisa saja, nggak masalah. Prinsipnya kan kesenian tradisi itu sebenarnya harus selalu berkembang, harus selalu berubah. Mula sifatnya kontemporer. Mbok kuwi kraton, mbok rakyatan, sifatnya kontemporer. Soalnya tetap yen wong Jawa nut zaman kelakone. Berarti kekinian. Dan durasi tidak tidak menjadi masalah. Tidak masalah. Terus kostum ada patokan tertentu buatan harus memakai ini, harus memakai ini. Kalau kostum ya itu disesuaikan aja dengan kira-kira gambarannya kostum masa Kanjeng Ratu Kalinya Mati itu seperti apa, terutama di Kadipaten Jepara. Mungkin batiknya batik Jeporona. Nah, bisa saja seperti itu. Ornamen logamnya bisa ornamen Jepara. Kan konon toh apa kerajinan logam ada. aksesoris. Terus motif ukir Jeporonan katanya. Nggih, misalnya itu. Sing musiknya ngagem keprak tapi kentong barang niku nggih. Itu syarat wajib nopo mboten nggih? Pakai keprak kentong. Kalau menurut saya kalau di keraton itu kan pakai karena itu bagian dari aspek musikal. Aspek musikal. Bukan tanda untuk penari tapi bagian dari garap suasana musikalnya. Nah, tentang kontemporer tadi menurut saya memang justru ketika Srimpi dan Bedoyo itu gending khusus yang sebelumnya tidak ada di dalam karawitan tradisi sebenarnya. Jadi terus muncul gending kemanaan misalnya, itu ciri khas daripada kontemporer yang nut zaman kelakone tadi. Tadinya cuma ada gending kelenengan, tiba-tiba muncul hal yang baru di dalam gending-gending Srimpen. Misalnya terutama dalam hal vokal, vokalnya kan menceritakan sesuatu yang itu sangat penting. Jadi peran teks lirik syair dalam vokal itu sangat penting di dalam Srimpi, karena Srimpi itu kan ada konflik tapi sebenarnya halus sih mas, sangat halus. Nah, letak tema penceritaannya itu ya dalam lirik syair. Makanya harus berhati-hati dalam menciptakan lirik syair. Kados di Kurupati Banupati niku nggih. Jayaningsih. Oh, Jayaningsih niku. Kalau itu baru ya. Oh, Srimpi baru. Jayaningsih. Pangga. Nah, di dalam Jayaningsih itu ada sing putranya Srimpi tidak. Nah, pancernya tadi tidak harus diwujudkan perempuan semua, tapi dicoba dengan laki-laki pun nggak masalah. Simbol kaya kados simbol nganu nggih, kiblat papat amarah. Amarah alwahmah Pak Nasuyah. Berarti kostumnya dikreasi warna-warna merah, hitam, kuning, putih ini saged jan iki. Oh iya, justru menariknya akan di situ. Kiblat papat limo pancer itu memang di pewarnaan ya. Nggih, karakternya kan sing beda-beda. Bisa real di sawang kan pewarnaan. Selama ini kan kostum Srimpi itu atau Bedoyo itu selalu sama ya mas. Iya. Mungkin bisa dicoba dengan tadi pewarnaan yang berbeda-beda. Atau motifnya, pewarnaan motif itu bisa campuran antara putih, terus ada hitamnya, ada kuningnya, ada merahnya. Oh, nggih. Lah menika nek
Pak Wi ini pakare ketoprak. Wah, Nah niki. Rumene ketoprak teater niku menawi garap napa niku Kalinyamat biasanipun era Haryo Penangsang niku nggih. Tapi sampunipun Ratu Kalinyamat dados ratu wonten Kalinyamatan Jepara niku jarang nggih digarap ketoprak. Jadi sebetulnya begini, kalau menurut saya Kalinyamat itu satu tak perubahan dari kerajaan Hindu Mojopahit ke kerajaan Islam. Hindu Mojopahit ke kerajaan Islam. Ya. Itu barangkali Ratu Kalinyamat itu ratu terakhir barangkali di kerajaan Islam. Setelah itu nggak ada yang namanya Ratu Putri, itu nggak ada. Kalau ratu, yang disebut ratu itu mau bojo Garwana Lendro. mau Garwana Lendro. Jadi si madeg dewe gitu sudah nggak ada zaman Islam. Jadi kalau nggarap Kalinyamat sebaiknya memang sangat hati-hati. Karena perubahan antara mazhab Hindu ke mazhab Islam. menarik. Itu sangat menarik sebetulnya. Mengapa Kalinyamat itu menjadi sangat fenomenal, sangat tokoh. Oh, itu kalau di ketoprak karena dia sangat terkenal kan ketika dia tokoh udah sedang dikemo di Donorejo itu sangat fenomenal itu. Dan itu bagi para wali itu nggak boleh. Padahal Kalinyamat itu Islam ya. Islam padahal itu Muslim. Muslim itu kan ketika itu kan perempuan sudah di bawah laki-laki. Nggih. Kalau di zaman Mojopahit Ratu Putri itu masih banyak. Buana, Ratu Ayu Kencana Wungu, sebelumnya lagi Ratu Kalingga dan lain sebagainya. Setelah itu nggak ada. Sehingga ketika nggarap Ratu Kalinyamat itu menurut saya sangat hati-hati. Selain latar belakang historisnya memang harus digali secara agak sungguh-sungguh, juga perubahan-perubahan itu coba ditafsir secara maksimal. Kita akan memilih, kalau kita memilih garapan Srimpi kontemporer lah, Srimpi kontemporer itu barangkali bisa lebih nakal lagi juga nggak apa-apa menurut saya. Baik secara kostum maupun gerak, tapi kalau struktur sebaiknya supaya masih Srimpi ya. Itu strukturnya seperti apa yang disampaikan Mas Wahyu. Masuk iksan, merom, ringkah, terus untuk iksan itu ya ladrang itu masih menganut itu saya. Nah, benar juga apa yang disampaikan Dede. Supaya itu ada sublimasi dari sebuah cerita itu yang menjelaskan nanti adalah syair. Di dalam garapan tari tidak terlihat sama sekali. Kaya udah Medion, kuwi ora eneng. Ora ketok, udah Medion perang ora eneng, tapi dalam syair cakapan ada. Jadi memang fungsi dari ringan, terutama di syairnya itu menurut saya jadi sangat penting. Kalau keprak monggo silahkan. Keprak itu bisa menjadi ringan, bisa kalau memang tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa. Tapi ciri ini Srimpi itu memang pakai keprak, pakai keplok alam. Itu salah satu cirinya. Tapi menghilangkan itu juga nggak apa-apa karena menurut saya tradisi itu memang harus tumbuh dan berkembang. Jadi kalau memang Jeporo kepengen madeg dewe dan gawe Srimpi sing barangkali bisa mampu menjadi jati dirinya orang Jeporo, itu barangkali ditenan sisan Mas. Ditenan sisan, digarap tenanan, ada penelitian yang agak sungguh-sungguh tentang histori, lalu ada tafsir, perlu di seminar kisahnya perlu semacam FGD itu tentang Kalinyamat, forum grup, ada forum grup diskusi itu kita mengundang 10 atau beberapa orang untuk berbicara tentang Kalinyamat. Itu saya kira akan sangat luar biasa menurut saya. Menurut saya nuansa musikal atau suasana musikal itu juga akan mempertimbangkan historis. Jadi tadi Pak Wi menyatakan bahwa itu historisnya itu peralihan antara
Hindu ke Islam. Kemudian menurut saya ada 3 warna musik yang memang harus ada di dalam. Waktu Ratu Kalinyamat ini pun Islam nih, Bang. Iya, lagi pun Islam. Makanya ada Islam, nuansa musik Islami, Jawa, Portugis menurut saya, karena titik tekanan nantinya perjuangan melawan Portugis. Nah itu juga sebetulnya perempuan yang pada zaman Islam mampu memimpin armada itu hampir nggak ada sebetulnya, tapi ya hanya satu-satunya hanya Kalinyamat, satu-satunya itu hanya Kalinyamat. Itu yang terkenal kan Mahapati Unus, Pangeran Kapuleon itu. Iya. Mbahnya nih. Mbahnya terus Prawoto, Sunan Prawoto itu Sultan Trenggono. Penggantinya ya. Oh, orang Pati Unus sih masih Trenggono. Iya. Masih Trenggono, masih baru Trenggono. Kuwi masih ini Kalinyamat. Nek bojone Kalinyamat Sunan Hadirin. Nah, itu saya kira itu penting untuk diteruskan, baik tulisan-tulisan sejarah yang di penelitian maupun lakon-lakon ketoprak maupun itu perlu dicermati semua. Lalu kita membuat tafsir sendiri berjenengan dengan kawan-kawan membuat tafsir ini itu baru jadi menurut saya jadi akan sangat besar. Narasi yang pas kan. Tentunya ada semacam narasi yang pas. Narasinya itu justru ya. Narasi yang pas. Kenapa muncul Serimpi Kalinyamat? Kenapa harus Kalinyamat? Gede gitu. Judulnya ini ku tetap saya Serimpi Kalinyamat atau status ke lainnya? Nama lainnya Kalinyamat ketika muda. Retno Kencono. Retno Kencono. Oh, nah, tapi sangat fenomenal. Kalinyamatnya sing luwih populer. Oh, oke. Kalau berani loh ya, kalau berani loh dengan Serimpi Kalinyamat itu. Mungkin Swan Rien itu biasanya itu penting. Termasuk jika bakal Jeporo kan ya dari Kalinyamat. Patenya Bandar itu yang mengajari ukir itu Pate atau Kalinyamat. Ya tetangga diri itu kan dulunya kan dalam cerita aja itu saudagar kaya sampai kapalnya tenggelam, akhirnya dia tertate-tate sampai ke dia memakai nama Ki Rakit, terus Tuan ke satu Kalinyamat itu menjadi abdinya, menjadi tukang kebun, akhirnya di tua ternyata itu adalah saudagar kaya waktu itu, jadi itu masih terah lah. Oh iya, istilahnya jadi itu termasuk. Matur nuwun sangat Pak Dul, Mas Dedek, Pak Wi, Pak Wahyu, sembah nuwun.